Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Pak Ismail. Saya di sini mengajar SIMDIK. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kita selalu diberi semangat, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pagi kali ini, marilah kita baca doa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Baik anak-anakku sekalian, kita lanjut pada materi. Materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang fungsi-fungsi berita komen, di mana di situ ada if config dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan belajar mengenai tentang petaminda. Yang kita pelajari yang pertama yaitu adalah pengertian dari petaminda, terus pembelajaran dengan menggunakan petaminda dan implementasi petaminda. Sekarang yang pertama yaitu tentang pengertian dari petaminda. Apa itu petaminda? Petaminda adalah sebuah metode pembelajaran visual yang berbentuk keadaan ilustrasi grafis yang berfungsi untuk menunjukkan antara konsep satu dengan konsep yang lain. Itu adalah petaminda. Petaminda itu sama dengan mind mapping. Ini juga digunakan untuk mengelompokkan setiap konsep keadaan golongan tertentu atau sering disebut dengan mind mapping. Pertama kali petaminda ini diperkenalkan oleh yang namanya Tony Bowser pada tahun 1974, seorang ahli pengembangan potensi manusia dari Inggris. Ya, itu adalah pengertian dari petaminda atau fungsi dari petaminda itu sendiri. Yang pertama yaitu adalah untuk menghemat waktu pembelajaran. Yang kedua, fasilitas dari metode pembelajaran. Yang ketiga, memperkuat ingatan dari pembelajaran. Terus terrepresentasikan semua pelajaran yang sudah dipelajari. Itu adalah fungsi dari petaminda. Kemudian macam-macam petaminda. Macam-macam petaminda di sini ada 8. Yang pertama, bubble map. Apa itu bubble map? Adalah suatu mapping yang umumnya digunakan kata-kata deskriptif dan penjabaran di tiap konsep. Kemudian yang kedua, double bubble map. Itu adalah sebuah mapping yang umumnya digunakan untuk membandingkan beberapa konsep sekaligus. Yang tiga, menggunakan skema yang berbentuk bulat yang di dalamnya berisi berbagai konteks pengetahuan, itu circle map. Dan yang keempat, bridge map, yaitu adalah untuk mempelajari sebuah objek secara fisik berupa nama atau deskripsi dari objek tersebut. Yang kelima, tree map, untuk mengklarifikasikan setiap konsep berdasarkan perubahan nama atau deskripsi dari objek tersebut. Tree map mengklarifikasikan setiap konsep berdasarkan dengan kategori tertentu. Dan yang keenam, flow map adalah mapping digunakan untuk membuat sebuah urutan dari satu proses. Kemudian yang ketujuh, multi-flow map, untuk menunjukkan dan mempelajari sebab dari suatu peristiwa tersebut. Dan yang terakhir yaitu adalah bridge map, yaitu digunakan untuk menggambarkan analogi yang menggunakan faktor penghubung antara satu konsep dengan konsep yang lain. Itu adalah macam-macam dari mind mapping. Ya. Yang pertama ada bubble map, double bubble map, ada circle map, ada bridge map, tree map, flow map, multi flow map, dan yang terakhir itu adalah bridge map. Dari penerapan metode petaminda dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu
pengefektifan pembelajaran dengan menggunakan Petamenda serta implementasi Petamenda. Yang pertama yaitu pengefektifan pembelajaran menggunakan Petamenda merupakan salah satu cara yang digunakan untuk pembelajaran karena cara kerja yang ramah otak, dalam arti memaksimalkan penggunaan otak kanan dan kiri sekaligus mempermudah menempatkan informasi ke dalam otak dan mengambil informasi keluar dari otak. Ya, itu adalah pengaktifan dari pembelajaran. Yang pertama ada metode Petamenda. Apa itu? Yaitu adalah merupakan cara baru untuk mencatat yang pekerjaannya yang disamakan dengan pekerjaan dua belah otak, yaitu kiri dan kanan. Peta pikiran ini dikembangkan oleh Tony Buzan, seorang psikolog dari Inggris. Dan yang kedua yaitu adalah keterkaitan dan hakikat. Apa itu? Informasi dan ingatan. Manusia mampu membedakan antara manusia satu dengan manusia yang hidup lainnya. Informasi itu akan diolah dan disimpan dalam otak sehingga menjadi sebuah ingatan. Kemudian ada hakikat dan pembelajaran, yaitu dengan cara belajar dengan memaksimalkan potensi pikiran dalam memahami materi pembelajaran sehingga mampu membuat rangkaian dan hubungan yang bermakna. Itu dari keterkaitan dan hakikat. Serta yang terakhir yaitu adalah efektivitas. Efektivitas merupakan pembelajaran yang konvensional. Biasanya siswa hanya duduk dan mendengarkan serta menerima informasi, juga mencatat guna mengefektifkan pembelajaran. Itu adalah dari efektivitas dari pembelajaran. Dan selanjutnya nanti kita akan belajar mengenai implementasi Petamenda. Implementasi Petamenda ini kita akan belajar tentang konsep teknik membuat dari Petamenda itu sendiri. Misalkan adik-adik anak-anakku sekalian bisa lihat di halaman 12 itu ada sarana transportasi. Di sarana transportasi itu ada pesawat itu di udara, terus juga ada air itu ada kapal, ada darat, ada sepeda motor, ada bus dan mobil dan lain sebagainya. Ya. Untuk pelajaran hari ini Bapak akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita akhiri, marilah kita baca doa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan pelajaran kita kali ini bisa dimengerti dan dipahami. Kalau anak-anakku sekalian tidak paham dengan ini, nanti anak-anakku sekalian akan belajar mengenai implementasi Petamenda. Di implementasi ini anak-anakku sekalian insya Allah akan lebih mengerti karena dia akan lebih jelas menerangkan proses dari pembuatan Petamenda itu sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.